Oke Wak, jadi kisah horor kali ini berasal dari Wawa aku yang kita sebut aja namanya Sarah, yang berasal dari Jambi. Halo Sarah. Nah, kisah ini Wak merupakan pengalaman pribadinya Sarah pada tahun 2014 lalu, di mana waktu itu dia masih berusia 13 tahun atau masih duduk di bangku SMP. Disclaimer dulu Wak, sebenarnya Sarah ini sejak kecil memang cukup peka dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib Wak. Dia bisa merasakan bahkan bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata ini walaupun ya cuma sesekali, nggak terlalu intens. Nah, balik lagi ke ceritanya Wak. Jadi waktu itu Sarah ini baru saja selesai menjalankan ujian semester dan juga memasuki masa-masa liburan. Nah, karena liburan sekolah yang cukup panjang, akhirnya keluarga Sarah pun memutuskan untuk pergi ke Medan untuk mengunjungi neneknya. Mereka pergi dengan total 6 orang anggota keluarga Wak, terdiri dari kakak perempuannya si Sarah namanya Kak Dewi, terus 2 abang si Sarah namanya Bang Ilham dan juga Bang Sony, terus ada mama, papanya si Sarah sama si Sarah ya. Mereka berenam ini semua berangkat menggunakan sebuah bus yang memakan waktu cukup lama Wak, 2 hari 2 malam nih untuk sampai di kota Medan. Dan sesampainya di kota Medan Wak, mereka nggak langsung bisa nyampe ke rumah neneknya nih, karena rumah nenek ini jauh kali dari pusat kota Wak. Jadi mereka masih harus melanjutkan perjalanan lagi menggunakan mobil pribadi yang memakan waktu kurang lebih 1 jam. Udah nyampe di sana Wak, mereka tetap harus melanjutkan perjalanan dengan naik becak selama 15 menit. Nah, selama di perjalanan waktu di becak ini Wak, rupanya akses untuk masuk ke wilayah desa itu juga bisa dibilang nggak mudah gitu loh, karena mereka harus melewati jalanan yang berlubang dan juga rusak parah. Tapi meskipun kondisi jalannya hancur parah Wak, mereka semua dimanjakan pemandangan yang sangat asri Wak. Sepanjang jalan ke desa nenek itu semua dipenuhi pepohonan dan juga kebun karet rindang di kanan kirinya. Mereka juga masih bisa mencium aroma pepohonan yang macam peppermint gitu Wak, saking segarnya. Tapi selain itu juga Sarah ini mulai merasakan nih ada aroma-aroma aneh yang berkaitan dengan mistis gitu. Soalnya kan si Sarah kan lumayan peka kan Wak. Nah, adalah tuh setelah beberapa saat menempuh perjalanan, sampailah mereka di sebuah desa yang sangat indah. Desa ini Wak dikelilingi sama sawah-sawah bertingkat dan juga gunung-gunung yang lumayan tinggi menjulang. Suara burung dan juga jangkrik sesekali masih terdengar dan menambah asri suasana di desa ini. Nah, di desa ini Wak kebanyakan memang rumah warganya itu masih berupa rumah-rumah panggung gitu dengan desain lawas khas zaman dulu gitu loh. Terus tidak lama kemudian rombongan keluarga Sarah pun berhenti di salah satu rumah panggung yang merupakan rumah neneknya Sarah. Baru sampai di depan halaman nih Wak, ya mereka langsung tuh disambut sama nenek sama pamannya si Sarah, bibinya Sarah dengan penuh rasa haru. Maklum Nadia, waktu itu kami tuh nggak balik ke sana tuh ada mungkin terakhir kali sekitar 7 tahun yang lalu gitu Nadia. Makanya pas ketemu mereka saling melepas rindu yang kemudian diikuti beberapa tetangga-tetangga juga yang turut menyambut kehadiran keluarganya Sarah. By the way juga karena desa ini cukup terpencil Wak, sebagian besar warga di sana ini masih ada hubungan saudara gitu sama si Sarah ya. Nah, pada saat melihat Sarah, neneknya tidak kuasa menahan rasa haru Wak. Beliau memeluk Sarah erat kali lu sembari berkata, "Ya ampun cucu nenek udah gadis," kata nenek. Nenek lalu menggandeng tangan Sarah dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah untuk makan dan juga beristirahat. Nah, selama di dalam rumah Wak, keluarga mereka pun saling ngobrol dan bertukar cerita satu sama lain. Saking serunya mengobrol waktu itu, nah, tidak terasa hari sudah sore dan sudah waktunya buat mandi. Sarah pun langsung bersiap untuk mengambil beberapa perlengkapan mandi di kamarnya. Dan by the way juga Wak ya, rumahnya neneknya Sarah ini kebetulan tidak punya kamar mandi pribadi. Hampir semua rumah di sana nggak punya kamar mandi pribadi Wak. Dan sebagian besar warga menggunakan kamar mandi umum atau juga toilet umum untuk melakukan aktivitas macam cuci baju, cuci piring, mandi. Dan di desa itu ada 2 kamar mandi umum Wak, 1 kamar mandi khusus laki-laki, 1 lagi khusus perempuan. Dan kedua kamar mandi ini berada di tempat terpisah dan jaraknya juga lumayan jauh. Tapi Wak, kata Sarah, meskipun digunakan bersama-sama oleh banyak orang, air yang mengalir di kamar mandi umum itu gak pernah kehabisan gitu loh Nat, karena airnya ini langsung mengalir dari gunung Wak, yang memang disalurkan pakai macam pipa bambu itulah. Dah tuh kan, sesaat sebelum pergi ke kamar mandi umum, neneknya ini sempat manggil Sarah. Terus Sarah sini dulu katanya. "Apa Nek?" Nah, waktu itu nenek langsung dipegang tangan Sarah dan beliau memasangkan sebuah gelang jimat yang terbuat dari tali pengikat beras. Nah, di gelang itu juga ada beberapa jenis rempah-rempah gitu loh Wak sebagai hiasannya. Nah, waktu lagi mengikatkan gelang di tangannya Sarah, rupanya ayah Sarah yang kebetulan ada di dekat mereka tiba-tiba ngomong, "Mak ini masih percaya aja sama hal-hal macam gitu. Itu kan ada kisah lama, Mak gak bakal datang lagi kok dia," kata ayah. Nah, terus nenek jawab, "Ikhtiar itu lebih baik dibanding kita gak melakukan apapun. Walaupun dia nggak ada lagi, yang penting Uma udah berikhtiar ini untuk jangan ganggu cucu Uma nih." Nah, mendengar perdebatan kecil itu, Sarah sebetulnya juga nggak begitu paham waktu itu akan maksud omongan mereka. Apalagi waktu itu cuman Sarah aja Wak yang dikasih gelang sama nenek tuh. Kak Dewi ini ya, kakak Sarah juga mau ikutan mandi, nggak dikasih. Tetapi gara-gara memang udah kelelahan dan pengen mandi langsung nih, Sarah pun diam aja dan tidak memperdulikan akan hal itu.
Dah. Nah setelah gelang tersebut selesai dipasang, Wak Sarah sama Kak Dewi pun langsunglah bergegas ke kamar mandi sambil membawa handuk, baju serta ember kecil yang berisi alat mandi, Wak. Nah setelah 2 menit berjalan kaki, sampailah mereka nih di kamar mandi umum kan. Dan ternyata beberapa orang yang ada di sana mengenal Sarah sama Kak Dewi. Mereka pun saling menyapa dan ngobrol-ngobrol ringan, Wak. Tapi di sini cuma Kak Dewi aja nih yang menanggapi warga-warga di sana, sedangkan Sarah bablas aja tuh, dia langsung masuk kamar mandi kan, udah gerah kali aku Nat. Dah dia pun bersiap memakai kain selendang yang memang digunakan untuk penutup tubuh pada saat mandi. Nah 10 menit kemudian Sarah pun selesai mandi dan sudah berganti baju. Sedangkan Kak Dewi belum selesai, gara-gara kan Kak Dewi tadi sempat ngobrol-ngobrol dulu sama warga kan. Nah karena Kak Dewinya telat mandi dan dia ini juga terkenal kalau mandi lama kali, Sarah pun jadi gak sabar mau nungguin dia. Dia buru-buru balik aja. Kak aku ke rumah duluan ya Kak, lama kali kau, kata. Ayah pergilah kok Sarah, pergilah duluan, kata Kak Dewi. Dah Sarah pun bergegaslah pulang meninggalkan Kak Dewi. Nah baru sekitar 2 langkah aja meninggalkan kamar mandi itu, Wak, tiba-tiba saja Sarah dikejutkan oleh kedatangan seorang perempuan yang sekitar 19-20 tahunan gitulah umurnya, yang muncul dari arah pohon mangga. Nah by the way di dekat pintu keluar kamar mandi itu ada pohon mangga tinggi kali, Wak, rindang lah pokoknya. Nah secara mengejutkan perempuan yang tiba-tiba datang